Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law musyrikin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Nur atau Gus Nur dari Malang, selamat datang di Mojokerto. Yang saya hormati para jamaah kuat ahad pagi, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi waktu oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah kita dalam rangka berislam. Dan alhamdulillah pagi ini sudah hadir narasumber utama kita yaitu Gus Nur dari Malang. Hadirin rahimakumullah, sebagai acara pertama adalah tilawah pembukaan yang akan disampaikan oleh anak-anak TK Aisyah Abad 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kehadiran Gus Nur nampaknya Bapak Ibu sekalian sangat antusias sekali untuk mengikuti acara tausiah kajian umum akad pagi yang telah diadakan oleh Masjid Al-Falah Tangerang setiap bulan di akad kedua. Alhamdulillah berjalan lancar dari awal dimulai tahun 2017 sampai sekarang istirahat waktu COVID. Alhamdulillah sangat antusias sekali Bapak Ibu sekalian dalam rangka pembinaan rohani. Setiap akad bergantian antara pimpinan cabang Muhammadiyah di Kabupaten Mojokerto ini. Kalau hari ini ada dua, di Ngoro dengan di Tangerang. Untuk tema hari ini, Rajut Ukhuwah Islamiyah sebagai fondasi kebangkitan umat Islam. Nanti lebih jelas, mari kita ikuti petua dari Gus Nur. Tajudin Nur Raharja yang bernama Gus Nur. Beliau itu lahir di Banten 11 Februari 1974. Kemudian nomor 2 tahun beliau pindah ke Bantul, Jogja, dan beliau sekarang kalau saya browsing itu tinggal di Malang ya. Untuk tema hari ini seperti yang disampaikan Pak tadi adalah merajut ukhuwah Islamiyah sebagai fondasi kebangkitan umat Islam. Beliau sangat terkenal dalam rangka menyampaikan sabda Rasul, "Qulil haqqa walau kana murra." Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit, dan Gus Nur merasakan pahitnya kebenaran. Sebelumnya waktu saya serahkan pada Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbiru al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal musirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin dil mu'jizati dhahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, saya singkat mukadimahnya, saya percepat seremonialnya. Mudah-mudahan mendung ini membawa berkah ya. Alhamdulillah. Yang intinya yang pertama, terima salam hormat, salam takdim saya untuk Pak Nurwiji. Beliau ini apa? Pengurus pusat gitu atau gimana? Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, Pak Nurwiji. Nur itu cahaya, Wiji itu
winih ya, bibit. Berarti kalau bahasa Arabnya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, beliau ini bibitnya cahaya ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau rumah tangganya berkah, rezekinya berkah, dan akan lahir ulama-ulama besar nanti dari keturunan beliau ya. Dan Anda semua juga insya Allah. Luar biasa juga di sini ada ketua LDII ya. Pak siapa tadi? Pak Johan. LDII. Jadi sesuai dengan materinya berarti ya. Kalau bahasa ayatnya itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu bahasa ayatnya. Ada Muhammadiyah, ada LDII. LDII ini kalau saya tidak salah berdiri tanggal 1 Juli 1972. Saya lahir 74, berarti tuan LDII sama saya. Ya, lahirnya tahun 72. Kalau Muhammadiyah ini lahirnya di Jogja. 18 November 1912. Nah, itu ya yang melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. 9 bulan sebelum Muhammadiyah lahir, kapal Titanic tenggelam. 15 April 1912. Pernah lihat film Titanic? Nah, itu tenggelam di sana, di Samudra Pasifik saya. Itu filmnya ada, luar biasa. Kemudian oke, tapi intinya gini, kita langsung saja ke materi inti. Monggo umat Islam bersatu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu apa tadi? Lita'arofu. Selama tidak mengganggu akidah, kita saudara. Walaupun di rezim yang dulu 10 tahun yang lalu kita merasa, saya merasa umat ini dipecah belah, diadu domba. Ormas sama ormas berantem, ulama sama ulama berantem. Ya kan, nggak cocok, nggak sesuai dengan pemikiran penguasa, dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh anti Pancasila. Saya ngalami itu Bapak Ibu. Saya dipenjara 2 kali. Pertama 10 bulan di Bareskrim. Di penjara 10, tapi saya bangga ya, Masya Allah. Di penjara residivis menurut pandangan manusia, belum tentu residivis menurut pandangan Allah. Ya. Hina menurut pandangan manusia, belum tentu hina menurut pandangan Allah. Dan itu saya yakini. Saya ditawari, Gus Nur, kalau jenengan mau minta maaf besok, waktu konferensi pers, tangan di borgol, pakai baju urin, di depan wartawan, nanti kalau Gus Nur minta maaf, Gus Nur bebas. Waktu itu gitu penawarannya. Tapi saya menolak, enggak, saya enggak mau minta maaf. Kecuali nanti di pengadilan saya terbukti salah, baru saya minta maaf. Ini kan belum terbukti salah. Akhirnya saya nggak mau berkompromi dengan kemunafikan dan kedoliman. Saya milih di penjara, saudaraku semua. 10 bulan saya jalani di Bareskrim. Alhamdulillah bebas. Waktu itu yang melaporkan saya Menteri Agama waktu itu ya, saya lupa namanya. Tapi saya dengar-dengar terakhir diperiksa KPK dana haji. Apa namanya dia? Wallahu a'lam bishawab ya. Apa saya dendam? Tidak, naudzubillah min dzalik. Rugi kalau dendam ya, nggak boleh menyimpan dendam. Kita maafkan yang mendolimi kita. Nah, terus kemudian bebas kira-kira 5 bulan, di penjara lagi Bapak Ibu, ditangkap lagi saya. Ini lebih ngeri. Di sidang 6 bulan di Solo, di Surakarta, dituntut 10 tahun. Jadi jaksanya nuntut saya 10 tahun. Tapi hakim vonis 6 tahun. Tok 6 tahun. Saya jalani kurang lebih 4 tahun. Kasusnya ijazah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Benar atau salah Allah yang memutuskan. Yang ingin saya sampaikan kepada jenengan adalah perjuangan itu ada harganya. Mahal harganya. Bisa nyawa, bisa kematian, bisa hinaan, bully, bisa penjara. Orang di penjara itu ada 3, Bapak Ibu. Nanti sebelum materi ini mau khotimah dulu ya. Orang di penjara itu ada 3. Monggo kalau jenengan nggak cocok, diskusikan dengan saya. Ini saya dapat di penjara ilmu ini. Orang di penjara ada 3. Yang pertama, dia memang kriminal. Orang kriminal, otaknya kriminal, penjahat, maka dia harus di penjara. Menipu orang, membunuh orang, merampok orang, jahat.
termasuk KDRT memukul istrinya itu masuk penjara, nggak boleh ya. Koruptor itu harus dipenjara. Kalau di Cina koruptor potong lehernya, potong tangannya. Di Arab potong lehernya. Kalau di Indonesia ini koruptor dipotong masa tahanannya, gitu ya. Yang pertama orang masuk penjara karena kriminal, penjahat. Setuju? Yang kedua, di penjara itu karena dia ceroboh, salah milih teman, nggak hati-hati, terima paket COD langsung dibuka, padahal bukan punya dia, ternyata isinya jebakan. Banyak orang masuk penjara, bukan dia yang melakukan kesalahannya, tapi dijebak. Boleh jadi karena teledor, dia masuk penjara, Pak. Ada seperti itu. Lalu yang ketiga, ada orang di penjara itu, dia terlalu baik. Baik sekali orang itu, makanya dia di penjara. Kalau dia baik di penjara, berarti yang menjara yang jahat. Nerima enggak yang ketiga ini? Ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Nerima enggak? Akalnya jenengan. Enggak nerima gitu. Nah, ada yang enggak nerima, ada yang nerima. Oke, yang nerima, yang enggak nerima kenapa? Kenapa, Ustaz? Tapi di penjara, Ustaz. Oh, rezimnya enggak baik. Dia di penjara karena dia terlalu baik. Masa Gus ada orang baik di penjara? Banyak, Bu. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Siapa yang bilang Mbah Hasyim Asy'ari orang jahat? Coba, berani nggak? Nggak berani. Mbah Hasyim Asy'ari itu orang baik, pendiri NU. Di penjara sama rezim Jepang. Nggak lama sih, cuma 4 bulan. Tapi disiksa sampai kukunya dicabut-cabut. Di Mojokerto, di Sidoarjo, di Surabaya, dipindah-pindah. Mbah Hasyim Asy'ari orang baik. Di penjara. Siapa lagi? Buya Hamka. Yang menjara Buya Hamka siapa? Bung Karno. Saking baiknya Buya Hamka, ketika Bung Karno wafat, Buya Hamka mensolati jenazahnya. Kenapa? Terlalu baik orang itu. Saking baiknya di dalam penjara, si Kober nulis kitab, ya, melahirkan satu karya namanya Tafsir Al-Azhar. Kenapa begitu? Karena orangnya terlalu baik, sibuk mikirin ilmu daripada mikirin orang yang menjarakan dia. Bahkan yang di penjara bukannya fisiknya loh, Pak, verbal non verbal. Beliau pernah minum air kencingnya sendiri loh di penjara itu. Kenapa? Karena diakses, dibatasi, Pak, makan minumnya. Ngeri itu. Buya Hamka di penjara. Siapa lagi? Kalau Muhammad Gus Nur nanti terakhir. Kalau orang NU itu kalau sholat subuh pakai kunut ya. Allahumma hdina fiman hadait. Berarti orang NU itu bermazhab Imam Syafi'i. Bapak Imam Syafi'i di penjara loh, Pak. Dicambuk 70 kali tiap hari itu. Padahal beliau orang baik loh, Imam Syafi'i itu. Kalau kita mau geser dikit ke Mesir, zaman itu rezimnya Abdul Gamal Nasr waktu itu. Di zaman Abdul Gamal Nasr ada ulama namanya Said Qutb. Ulama namanya Said Qutb itu digantung sama Gamal Nasr tuh sampai mati. Besok mau digantung, malamnya didatangi sama ulama rezim. Hai Said Qutb, ayo gabung sama rezim. Sama ini ilmunya tinggi loh. Eman kalau harus mati di tiang gantungan. Ayo gabung sama rezim. Rezimnya sekuler, rezimnya liberal. Maka Said Qutb nggak mau. Ini jubahnya sudah penuh darah, lusuh. Sementara ulama rezim itu ulama bil amplop, bil fulus, bil proposal, itu namanya ulama rezim. Jubahnya bagus, gagah. Said Qutb ngomong gini, wahai ulama rezim, udahlah nikmati zona nyamanmu. Silahkan nikmati kasur empukmu, kamar tilam putihmu, silahkan nikmati semua. Aku sudah di sini, aku nggak sabar ketemu Allah. Nah, besok akhirnya dibawa ke tiang gantungan, sudah masuk itu, tamparnya itu, Gamal Abdul Nasr mendekat, bisi-bisi di telinganya. Ayo Said Qutb, kita ini teman kuliah, kita ini teman satu kos. Ayolah gabung sama saya, aku presidennya sekarang, gabung sama saya. Nggak mau, sudah nggak usah banyak omong, cepat gantung aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya digantung, mati di tiang gantungan, membawa kalimat la ilaha illallah. Karena terlalu baiknya itu, namanya Said Qutb. Dilihat itu sejarahnya. Jadi memang ada, kalau kurang ada lagi. Di Al-Quran ini malah dalilnya. Siapa? Orang yang pernah dipenjara. Di Quran ini, siapa? Nabi Yusuf. Berani nggak bilang Nabi Yusuf orang jahat? Nggak berani. Nabi Yusuf itu orang baik. Bahkan kasusnya apa Nabi Yusuf itu? Fitnahnya apa kira-kira? Menzinai istri orang. Coba, Bu. Kalau saya masih mending ijazah palsu. Ini Nabi Yusuf menzinai istri orang. Ya memang secara lokus ya,
secara kejadian memang waktu itu terjebak di kamar istri orang memang, namanya Zulaiha. Tapi kan realitanya, hakikatnya kan bukan Nabi Yusuf yang ganjen, ya kan? Tapi Zulaihanya yang nafsu. Minta dizinai sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak mau, lari ke pintu, dikejar, sempat kejambak jubahnya, sobek bagian belakangnya. Delalah qadarullah, begitu Nabi Yusuf buka pintu, suaminya ada di depan pintunya itu. Terketangkap basah. Nah, fakta persidangan, ternyata semua saksi yang didatangkan untuk memberatkan Nabi Yusuf, semua justru meringankan Nabi Yusuf. Aneh, Pak. Bahkan ada bayi yang bisa ngomong harusnya memberatkan Nabi Yusuf, bayi itu justru meringankan Nabi Yusuf. Itu ada di Al-Quran, Pak. Tapi namanya rezim terkutuk laknatullah, walaupun fakta persidangan tidak terbukti salah, Nabi Yusuf tetap divonis, dihukum tanpa abolisi, tanpa amnesti, tanpa gerasi. Medis 9 tahun, ada yang bilang sebagian riwayat 6 tahun. Nabi Yusuf orang baik, Pak. Yang menjara yang jahat, Pak. Oke, sampai di sini clear ya. Orang di penjara itu nggak harus jahat, rezimnya yang jahat. Kalau saya ngomong rezim jahat, kira-kira yang muncul di pikiran jenengan apa? Siapa? Loh, kok Jokowi? Duduk aku sih ngomong. Dulu ada, Pak. Tahun piro ya? Aku lali ditegur, diingatkan. Tahun 1789 ada sebuah rezim dari presidennya, istri presidennya, menteri keuangannya, semua kabinetnya dipancung lehernya sama rakyatnya. Terkenal dengan revolusi Prancis. Terjadi tahun 1789. Penjara yang untuk menjarakan ulama aktivis namanya penjara Bisil. Dibongkar sama rakyat, rakyat marah. Akhirnya namanya presidennya raja waktu itu, 16 Law 16, dengan istrinya Marie Antoinette. Itu dipenggal lehernya, di giletin yang 2 kayu terus ada landep pisau gede, lehernya masuk ke lubang, peng, patah, putus lehernya. Namanya Louis XVI, nama rajanya, istrinya namanya Marie Antoinette. Rakyatnya kelaparan, dicekik pajak, sementara raja dan ratunya dan kabinetnya berfoya-foya tiap malam, tiap hari. Marah rakyatnya, ya kan? Dipenggal lehernya itu sama rakyatnya. Belum lama kejadian di Nepal, ya kan? Dan nggak lama lagi kejadian nanti di Konoha, insya Allah ya. Itu rezim-rezim terkutuk laknatullah, saudaraku. Nah, Anda jangan diem. Anda harus ikut andil sebenarnya. Ya sesuai makom, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau ya dengan suara. Kalau enggak ya paling tidak dengan hati lah. Walaupun itu selama-lamanya iman. Marah gitu loh, Pak, kalau lihat kedoliman itu. Paling tidak marah. Kalau enggak nanti ada hisab tersendiri untuk Anda. Lihat kedoliman, diem. Lihat kemungkaran, diem. Enggak boleh, Pak. Makanya supaya Anda bisa punya kekuatan seperti itu, syarat utama, bebaskan dirimu, merdekakan dirimu, daulatkan dirimu dari segala macam kontrak-kontrak politik ya, kontrak-kontrak proyek macam, bebaskan, maka Anda bisa nanti insya Allah. Banyak ulama, banyak pondok pesantren tidak memegang teguh khitohnya, ya ukhuwahnya, dia malah menjilat kepada penguasa, ditelepon sama penguasa, Pak Kiai, ini saya mau ke pesantrennya jenengan bikin acara pengajian. Buat acara pengajian Pak Kiai di pesantrennya sampean, yang besar, nanti biaya saya nanggung. Mau 500 juta nggak masalah, saya biaya semua nanti. Nah, tapi ya nggak mungkin gratis kan gitu. Maka dibikinlah pengajian yang megah di sebuah pondok pesantren. Nah, disitulah mulai tergadai akidahnya, terjarah harga dirinya, tersandra kedaulatannya. Nah, sehingga si penguasa ini mau korupsi, mau maling, mau ngapa-ngapain, kiainya nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Nah, akhirnya diem, karena apa? Tersandra. Nah, jadi negara Konoha ini dipenuhi orang-orang yang saling sandra. Kiainya, ulamanya, pejabatnya, semuanya saling sandra. Nah, Anda jangan ikut-ikutan tersandra, Pak. Merdekakan diri Anda, walaupun minimal dengan doa. Hancurkan ya Allah, hancurkan rezim terkutuk itu. Walaupun begitu. Nah, kalau saya karena orang Jawa Timur, besar di jalan, meso kalau saya. Lego rasanya. Kalau sama lihat koruptor, lihat penzina, lihat pejabat yang menyesarkan rakyat terus sama sholawat, mau sholawat Muhammad, dosa sampai. Ya kan? Pisui, Pak.
Nah, monggo sesuai dengan bahasanya jenengan, ya nggak harus niru saya. Itu Ustaz. Monggo bersatu ini, LDI luar biasa, Muhammadiyah luar biasa, Nahdlatul Ulama luar biasa, ya. Semuanya bersatu. Selama tidak menyimpang dari syariat, monggo bersatu. Rezimnya sudah lewat, Pak. Sekarang kita kembali lagi ke khitoh. Walaupun nggak 100% Ibu, karena kemarin ada satu masjid yang membatalkan saya juga. Di mana itu? Di Tanggulangin. Jadi sebelum saya ke sini, harusnya mampir ke Tanggulangin. Saya kaget, ternyata ada takmirnya yang katanya nggak setuju sama saya. Karena saya radikal katanya. Loh, terus ganti presiden, saya radikal piye maksudnya? Ya pokoknya Gus Nur radikal, undang Gus Nur sama dengan kemunduran katanya. Masya Allah. Nah, takmir termul katanya. Akhirnya saya batalkan. Nggak bisa begitu, kita ini umat Islam saudaraku. Nggak boleh seperti itu ya. Sebodoh-bodohnya saya, sejahil-jahilnya saya. Insya Allah ya, insya Allah tidak akan membatalkan akidahnya Anda. Tidak akan mengganggu masa depan anak cucu Anda. Sejahil-jahilnya saya tidak akan memurtadkan Anda. Dan tidak akan mengganggu APBN negara. Sebodoh-bodohnya saya ini. Mana? Ini sekarang Indonesia ini utangnya berapa? Bunganya aja 400 triliun per tahun, kurang lebih. Jadi kalau saman lahir, Bu, ngapunten, kalau jangan punya anak lahir, kocok, itu anakmu yang baru lahir itu langsung dibebani utang sama negara, 30 juta. Padahal saman nggak ikut utang. Gitu. Nah yang bikin seperti itu bukan saya, Bu. Kenapa takmir itu kok nolak saya, heran saya. Yang bikin itu adalah rezim terkutuk laknatullah itu. Coba Bu, ke Qatar, ke Finlandia, kemana lagi Bu? Abu Dhabi, ke Uni Emirat Arab, ke Maladewa, coba Bu main-main ke sana coba. Kanada, Belgia, kalau Saman ada di negara-negara itu, kalau Saman melahirkan anak, langsung dikasih subsidi 70%, tunjangan. Susunya, SPP-nya anak, masa depan anakmu dijamin sampai sarjana. Semua gratis pendidikan dan kesehatan, dibiayai oleh pemerintah. Padahal di sana nggak ada Majelis Ulama Indonesia. Gitu kan? Di sana nggak ada ormas. Tapi kesejahteraan luar biasa, main ke sana. Tapi kalau di sini, kalau jangan punya anak, ya tadi itu langsung dibebani utang 30 juta. Ngeri enggak kira-kira? Makanya saya marah Bapak Ibu. Jadi saya di penjara bukan karena saya itu koruptor, tapi saya amar ma'ruf nahi munkar. Doakan mudah-mudahan istiqomah. Saya sama anak saya ini anak saya ini saksinya. Kan enggak mungkin saya bohong. Kalau saya bohongi Saman bolehlah. Masa mau bohongi anak? Wah, serendah-rendahnya ayah itu kalau sampai bohong sama anaknya itu ya. Serendah-rendahnya suami kalau sampai bohong kepada istrinya. Karena istri saya juga lihat video saya di YouTube. Itu ada menantu saya tadi. Yang satunya itu menantu saya. Serendah-rendahnya mertua kalau sampai saya berbohong kepada menantu. Ini anak saya. Saya pernah ditelepon orang, Pak. Gus kesini. Orang Bogor. Kalau nggak Bogor, Depok. Saya lupa itu. 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kesini Gus. Aku sayang kalau sampean. Dengan bahasa Jawa akrab itu. Sama itu luar biasa. Indonesia butuh orang seperti sampean. Kesini. Tak kasih tanah, tak kasih uang. Milih sampean. Keren ini. Akhirnya saya datang sama dia berdua. Diantar salah satu jamaah. Setelah sampai sana ternyata, subhanallah ya. Ada sekretaris, ada notaris, ada pegawai bank. Dia sendiri. Ibu-ibu tapi obesitas. Gemuk gitu. Gus, aku ngikuti sampean. Pesantrenmu di Palu aku ngikuti. Sepak terjangmu aku ngikuti. Luar biasa sampean. Indonesia butuh orang seperti sampean. Sampean mau enggak? Tak kasih tanah. Milih nanti. Dari ujung timur, ujung barat. Luar Jawa ada. Tak kasih duitnya sekali bangun pesantren. Cetak banyak penghafal Quran. Sama jadi ulama yang istiqomah. Meneng. Indonesia butuh sampean. Tak kasih sampean. Ini ada notaris, ini ada pegawai bank. Cuman nek saranku Gus gak usah ngeritik-ngeritik pemerintah. Gus gak usah malu politik-politik. Coba Bu, Bapak. Langsung sirahku geliyang ini Bu. Bayangno duit ya. Bayangno duit pesantren megah. Bayangno. Tapi intinya saya minta waktu 3 hari untuk berpikir. Bu, kalau tak mikirin 3 hari. Dari A sampai Z, tawaran dia itu sebenarnya nggak ada yang salah loh Pak. Kalau tak terima halal loh sebenarnya. Aku butuh sampean, Indonesia butuh sampean. Angel boleh kok sampean ini. Leso gak usah ngeritik-ngeritik pemerintah. Nah itu yang ganjel Pak. Coba nggak ada kata-kata itu tak terima Pak. Gak usah melok politik.
Gak usah ngeritik pemerintah, meneng wae wis. Nah, gara-gara kata-kata itu sampai detik ini saya belum terima tawaran itu, Pak. Allahu Akbar. Wah, enggak, tapi ngeluhnya sampai saya gak hilang-hilang, Pak. Jangkrik, bayang lu duit sak koper gitu loh. Demi Allah itu, saya nggak bohong. Jadi nggak apa-apa miskin, tapi punya kehormatan gitu loh ya. Syukur-syukur kaya punya kehormatan, punya harga diri. Gitu loh, punya orang agama Islam tapi punya kedaulatan. Nah, jenengan kalau jenengan boten nggih, tapi ada lah orang itu kalau serangan musim kampanye kena serangan fajar, dikasih kaos 50.000 mendem. Ya kan, dikasih beras 2 liter mabuk kecubung. Jangan Pak, insya Allah Muhammadiyah enggak lah. Saya yakin Muhammadiyah enggak. Takbir. Siap ya? Berdaulat, rukun, berukhuwah, punya harga diri. Siap ge? Insya Allah reuni di surganya Allah nanti. Ya, Muhammadiyah, NU, LDI, suami dan istri sama anak cucunya besok reuni di surganya Allah. Tak doakan sampean ya. Matinya husnul khotimah, sebelum mati utangnya lunas semua. Amin. Punya utang, Pak? Mana? Angkat tangan. Yang tidak punya utang, Loh, duit kabeh. Alhamdulillah. Takbir. Pun, saya tak singkat aja. Intinya, saya akan menyampaikan balihu walau ayat. Tak sampaikan satu ayat, tolong diamalkan supaya kita pengajian ini ada hikmahnya. Jadi dari tadi kita ngomong masalah ukhuwah, ngomong masalah rezim, ngomong masalah perjuangan. Nah, sekarang sebagai penutup sesi yang kedua ini, amalkan ayat ini, Pak. Monggo, sama sudah punya, tapi amalkan. Mudah-mudahan kita bersaudara karena Allah, berpisah karena Allah, ketemu lagi di surganya Allah. Insya Allah ya. Saya sudah 2 hari di Mojokerto, sudah 3 titik yang saya datangi, dan ayat ini yang selalu saya sampaikan. Dan ayat ini jadi pegangan saya selama di penjara. Alhamdulillah, walaupun di penjara, semua masalah muamalah di luar selesai semua dengan izin Allah. Serius, Pak. Waktu saya di penjara pertama di Bareskrim, saya punya utang 175 juta. Beli tanah untuk bangun rumah. Notarisnya bilang, Gus, gak usah dilunasi, bayar separuh lah. Nanti kalau sertifikat jadi, baru dilunasi. Oke, saya DP. Nanti 9 bulan sertifikat jadi. Ternyata baru berapa bulan saya di penjara di Bareskrim itu. Qadarullah ternyata sertifikatnya jadi lebih awal. Notaris telepon sama istri, Umi, sertifikatnya jadi. Yang punya tanah minta tolong dilunasi secepatnya. Terus istri saya jawab, oh, Abi di penjara Pak Pripun, nama notarisnya Pak Hafid. Abi di penjara. Iya Umi, saya dengar, tapi yang punya tanah tidak mau tahu, minta dilunasi cepat. Kurang 175 juta. Dan saya punya pesantren di Palu, Bapak Ibu. Pesantren tahfidz Quran gratis. 350 santrinya. Biaya listrik, marbot, gaji ustadz, macam-macam 40 juta tiap bulan. Saya usahakan dari langit, nggak pernah saya minta iuran dari santri. Alhamdulillah. Nah, begitu saya di penjara, ya Allah, piye pesantren itu. Itu intinya. Oke, saya masuk penjara. Ternyata keajaiban terjadi. Surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan seterusnya. Itu saya alami di penjara. Lalu ada surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu juga saya amalkan di penjara. Lalu surat Fatir 29. Catat, Bu. Surat Fatir 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra, dan seterusnya. Itu saya amalkan di penjara. Lalu Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, gimana? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Lalu ada lagi Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Oh, intinya itu. Ternyata baru berapa hari di penjara, istri saya ditelepon orang. Nih, yang sebagian sudah ngikuti ceramah saya di Masjid Biru. Umi, assalamualaikum. Kenalkan, saya Rasid. Saya orang Singapura. Ngomong Singapura nggak bisa, Singapura. Dia orang India, imigran di Singapura, beranak pinak di Singapura. Umi, saya tengok Gus Nu di penjara. Umi tak usah khawatir, tak payah. Saya siap tanggung semua kehidupan Gus Nu di penjara, termasuk pesantren Gus Nu. Umi, saya nak tanya, pesantren Gus Nu berapa itu biaya operasionalnya?
Istri saya jawab 40. 35 sampai 40 Tuan. Oke Umi, bilang sama Gus Nur, pesantrennya saya biayai sampai Gus Nur bebas. Coba Pak. Yang kedua Umi, Gus Nur punya hutang apa enggak? Gus Nur punya hutang apa tak? Gitu. Bahasanya begitu. Istri saya sambil bingung, akhirnya menjawab, punya Tuan, 175 juta. Oke, tak payah, saya transfer sekarang. Bayar hutangnya Gus Nur. Yang ketiga Umi, saya tengok di YouTube, Gus Nur ada mobil tuh. Itu kredit apa lunas? Coba Pak. Kalau kredit saya lunasin sekali. Tidak Ustaz, tidak Tuan, mobilnya lunas. Kita tak suka kredit. Ke yang terakhir nih, sampaikan ke Gus Nur, jangan pernah makan nasinya penjara. Saya khawatir Gus Nur diracun. Karena penguasa sekarang Indonesia itu jahat. Orang Singapura ngerti kalau Indonesia jahat, Pak. Saya transfer uang 200.000 setiap hari untuk makan Gus Nur. Nanti kalau kurang saya tambah, sampai Gus Nur bebas. Di penjara 10 bulan, 99,9%, saya nggak pernah makan nasi penjara, nggak pernah minum airnya penjara. Dijatah dari Allah. Jadi saya GoFood tiap hari. Sate kambing, tengkleng kambing, tongseng kambing, durian musangking. Metu ke penjara, lemu, sehat. Utangi lunas, wajah glowing. Yang penjara saya sekarang hidupnya susah. Tiap hari dikejar masalah. Ini yang saya amalkan surat Muhammad ayat 7 itu. Fatir 29. Jadi sampai rumah dibaca ayat itu, sampai hafal, sampai ngelontok. Kalau sudah hafal, baru dibaca artinya, bolak-balik sampai ngelontok, baru janji, ya Allah, mulai sekarang saya akan pegang ayat ini, mau tak praktekkan di lapangan kehidupan nyata sehari-hari. Coba gitu, Pak. Maka tidak lama Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kaya tambah berkah, yang miskin tambah kaya nanti. Insya Allah. Surat apa? Fatir 29. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, sholat, nah sholat ini maksudnya prioritas di atas segala-galanya. Ada orang izin, kalau duhur jam berapa? Duhurnya setengah 12, tapi sholatnya setengah 3. Ada enggak? Ada orang seperti itu, Pak. Tidak boleh, Pak. Kecuali musafir. Sholat kok di akhir waktu. Ini surat Fatir 29. Barang siapa membaca Quran, sholat. Ya, di atas segala-galanya. Kurang 10 menit tutup laptopnya, tutup tokonya, tutup prakteknya, tinggalkan duniawinya, tutup BA-nya. Sholat dulu, Pak. Presiden datang, gak urusan. Pak, sholat sih, Pak. Waktunya sholat. Ayo, ajudan ini gak sholat kabeh. Gak gelem mulya, balik kapan-kapan. Aku tak sholat sih. Walaupun presiden, gak peduli protokol dunia. Saya bukan teori, Pak. Sudah tak praktekkan ini, Pak. Saya sama Pak Prabowo di hotel sering ketemu. Gak satu kamar ya. Saya pernah satu panggung sama Pak Prabowo. Saya pernah ke rumahnya, diundang ke rumahnya, makan bareng bersama tokoh-tokoh. Tapi coba cari foto saya dengan Prabowo. Kalau ada tak kasih 10 juta sekarang. Cari foto saya di Prabowo sama Pak Prabowo. Artinya apa? Saya nggak mau ngotori hati saya dengan urusan-urusan seperti itu. Kalau saya dulu dukung Prabowo karena ada ijtima ulama, itu. Tapi saya nggak mau foto, Pak. Takut ngotori hati saya. Saya nggak mau pamrih. Gitu maksud saya, cari Pak. Ada nggak foto saya dengan Pak Prabowo? Makanya saya heran tuh kalau di video tiap hari muncul datang ke Solo foto nangis-nangis, heran saya. Ngerti maksudnya? Ada orang foto nangis-nangis di Solo itu, ngapain? Gila nih Pak. Sholat lalu sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka Anda sedang berniaga dengan Allah yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Jadi mulai sekarang baca Quran, sholat, sedekah. Kan ini yang diajarkan LDI sama Muhammadiyah. Lalu surat Muhammad ayat 7. Tolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Lalu Ali Imran 31. Kalau mau dicintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka insya Allah Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, selesai urusan dunia ini Bapak Ibu. Gitu ya? Insya Allah. Oh, enggak usah tukaran, enggak usah berantem. Kalau tukaran sama penguasa, jangan sama rakyat. Jangan sama orang, sama penguasa. Kan ada ini, Gus Nur kok ceramahnya menghibah orang terus? Enggak Bu, saya enggak pernah menghibah Bu. Saya hafal hadis hibah, saya hafal. Hadis hibah, Bukhari Muslim, nomor hadis 2589, At-Tirmizi 8774, atau Abu Dawud 1900 berapa? 32. Atadruna mal ghibah. Tahukah kamu ghibah itu apa? Allah wa Rasulullah alam, kata
Sahabat, hanya Engkau yang Allah yang tahu ya Rasulullah. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu menceritakan aibnya orang. Sahabat bertanya, wa kaifa? Kila afarata in kana fi akhi maqul ya Rasulullah. Lah kalau yang tak ceritakan benar gimana? Qala in kana fi matakul faqad tabtahu wa illam yakun fi faqad bahatta. Kalau yang kamu ceritakan benar ya itu lagi ghibah kata Rasulullah. Tapi kalau nggak benar itu fitnah, lebih besar dosanya. Kalau ayat surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhonni inna ba'dadh-dhonni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayat dan seterusnya. Wejudan dan cepetno ya. Tidak boleh gunjing orang, tidak boleh menceritakan aibnya orang, sama dengan makan bangkai saudaranya sendiri. Saya paham, Bu. Nggak boleh menghibah orang, nggak boleh mencaci orang. Makanya saya nggak pernah menghibah orang, saya nggak pernah mencaci orang. Yang saya caci adalah jabatan publiknya, keputusannya, jabatannya. Gitu. Pak, siapa jenis sampean? Topik. Obin. Obir. Khobir. Izin. Kalau Pak Khobir, umpamen ya, Pak Khobir ketak konangan. Apa konangan itu? Ketahuan saya, umpama ya, ketahuan saya nyolong sandal, umpomo, nyolong sepeda, umpomo. Loh, Pak Khobir kok nyolong sepeda? Ono apa ini? Itu satu tutup, Pak. Gak akan saya ceritakan. Karena itu aib. Kenapa begitu? Karena Pak Khobir ini bukan pejabat. Dia hanya rakyat. Paling saya panggil, Pak Khobir, ngapunten. Saya tahu dengan nyolong sepeda, ada apa? Kenapa? Saya gali masalahnya. Oh, ternyata butuh uang. Pakai biaya ini, pakai ini. Oh, gitu, monggo-monggo. Tak ajak ke rumahnya orang yang punya sepeda, kembalikan sepedanya. Minta maaf. Nanti urusan sama tak selesaikan semua nanti. Begitu, Pak. Saya tutup aibnya. Tak ajak ke rumahnya orang yang punya sepeda. Assalamualaikum. Ternyata punya sepeda namanya Pak Nurwiji. Kan? Pak Nur, ini ada Pak Khobir tadi hilap ngambil sepeda jenengan, kepepet buat beli obat, ibunya sakit, istrinya sakit. Nyun tolong dimaafkan Pak Khobir, nggih. Ini sepedanya saya kembalikan. Oh, nggih. Baik, selesai. Baru saya selesaikan. Pura butuhmu Pak Khobir. Aku dikejar riba, Gus, 2 juta, nebus obat, nebus SPP, anak total 15 juta. Oke, nah, tak selesaikan. Nih, ada uang 15 juta, dasar ngutang, dasar pinjam, dasar bunga. Pun, selesaikan masalah jenengan, janji jangan nyolong maneh. Itu, Pak. Nggak akan saya buka aibnya. Ini bukan teori, Pak. Sudah saya praktekkan seperti ini. Sudah 25 orang yang saya bangunkan rumah, walaupun saya nggak punya rumah. Sudah 100 masjid lebih yang saya bangun, walaupun saya masih ngontrak rumah. Sudah banyak orang yang saya tebus sertifikat di bank, ijazah anaknya di sekolah, saya tebus. Ini motivasi, bukan ria. Jangan salah paham. Ya. Karena rakyat. Nah, tapi kalau Pak Khobir ini menteri, presiden, nggak diem saya, Pak. Tak entek ngamuk jangkrik asem, itu namanya tak sebut. Itu bukan ghibah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Hadisnya banyak. Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa dolim. Coba Pak Khobir presiden, tak celatu, Pak, entek ngamek. Dan itu bukan ghibah, karena baju yang beliau pakai, mobil dinas yang beliau pakai, skincare yang dipakai istri beliau, biaya kuliah anaknya di luar negeri semua dibayar pakai pajak rakyat. Makanya wajib hukumnya dibully, dicaci, kalau bisa digantung, ketok dasi pisan. Itu, Pak. Umpomo Pak Khobir ya. Ya kayak 16 laws itu, diketok dasi sama rakyatnya. Jadi saya nggak pernah menggibah orang, Pak. Sampai di sini clear, ya. Yang saya gibahi adalah jabatannya, bukan orangnya. Takbir. Pun sebagai penutup, gerimis udan, ya. Saya tunggu di Malang sebagai penutup ini. Pesantren yang di Palu sudah tak kasihkan tak hibahkan ke orang, karena waktu itu saya dengar vonis 6 tahun, Pak. Ya Allah, katanya sambat mana sama orang Singapura kan nggak enak. Sudah dibantu 10 bulan. Namanya Rashid, Pak. Coba nanti dibuka di YouTube, Gus Dur Singapura gitu nanti ya. Karena setelah saya bebas, saya ke Singapura, saya cari orang itu. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya selama saya di penjara. Nah, di penjara lagi, sudah nggak kuat, akhirnya pesantrennya saya kasihkan orang. Kenal, Ustaz, tolong dipakai pesantren saya, sama Nabil, tolong pun dibina rakyat, dibina umatnya. Terus saya hijrah ke Malang. Saya sekarang punya rumah di Sawu Jajar, Jalan Cicarawun. Monggo ke rumah. Terus saya punya jamaah loyal sama saya, beliau punya villa. Banyak villanya. Gus,
Kalau ada jamaah jenengan, teman jenengan ke Batu, ke Malang, mau tidur di villa, monggo. Khusus temannya Gus Nur, gratis. Ini saya sampaikan, monggo, ke Malang, gratis. Mau tidur di villa, gratis. Nah yang terakhir, saya punya masjid juga, di Singosari juga, di Desa Kelampok, pondoknya Ami Lutfi Basori itu, Jalan Tumapel, sampai ke barat, 2 kilo kira-kira, di situ saya bangun masjid. Doakan saya. Sudah 90% selesai masjidnya. Masjid Cahaya Surga 13. Ada 13-nya. Bukan nomor togel, nggak usah dibeli. Buka Google Map-nya, Masjid Cahaya Surga 13 gitu ya. Saya lagi bangun masjid di sana, doakan saya itu nanti akan jadi masjid 24 jam aktif, nggak ditutup pintunya. Ada dapur umumnya. Sampai ke sana monggo, masa Dewi terserah 24 jam aktif. Monggo, dikejar debt collector, ngumpet di sana aman, Pak. Sakar sampean ya. Ngaji di sana gratis, ada perpustakaan gratis, semua gratis 24 jam. Ada kamarnya, ada air panasnya. Jadi kalau sama suami istri ke sana bercinta malam, besok mau mandi junub, tidak kuat Pak, karena airnya dingin Pak. Tapi nggak usah khawatir, sudah ada air panasnya, tak siapin itu fasilitas itu. Monggo main-main ke rumah ya, main-main ke masjid. Desa Kelampok. Serius Bu, itu ada menantu saya, ini ada anak saya, nanti minta nomor HP saya. Minta nomor HP-nya nanti. Gus, sama ke sana. Kalau toh nggak ada saya, sudah ada supir, ada mobil, ada marbot, ada ustadz yang siap melayani Anda 24 jam. Saya sudah briefing marbotnya. Kalau ada tamu sampai kecewa, tak pecat kamu jadi marbot. 24 jam. Saya gitukan marbotnya. Jadi nggak usah khawatir. Doakan ya. Sekarang tinggal finishing kubah. Nah, nanti saya punya buku, punya sertifikat. Kalau saya mau sedekah seikhlasnya, boleh. Temui menantu saya nanti. Buat kenang-kenangan, ada buku dari saya nanti. Intinya begitu. Saya tunggu di Malang, deh. Saya tunggu di Malang. Barakallah. Di Google ada, di YouTube ada, di TikTok ada. Singosari, Desa Kelampok. Gus Nur, saya mau sedekah 1 juta, monggo hubungi menantu saya ini. Nanti saya kasih kenang-kenangan. Ada buku itu, ada tulisan saya sendiri. Mana? Coba saya pinjam satu bukunya. Pak Nurwiji belum dapat ini bukunya ini ya. Ya Allah, subhanallah. Pun buku aja, nak, buku aja, satu aja. Saya nggak nyari sumbangan di sini, enggak. Saya berbagi keberkahan. Nih, ada sekitar sisa 15 orang. Kemana? Saya minta satu bukunya gitu sama beliau. Sama tinggal ganti seikhlasnya untuk masjid saya nanti. Ya, pun. Ada yang mau tanya jawab? Ada yang mau tanya jawab? Oh nanti, mau langsung hubungi nanti anak saya, nggih. Bismillah. Nanti minta nomor handphone saya juga. Ada yang mau tanya jawab, Ustaz? Loh, udah pinter semua berarti? Nggak ada yang mau tanya jawab? 1 orang, 2 orang? Apa Ustaz? Resep Gus agar hati itu seperti Gus Dur, ikhlas, rela berjuang, berani, tidak takut. Resep agar hati seperti saya katanya, rela berjuang, tidak takut. Harus punya istri yang sama, ya, harus punya istri yang satu resonansi. Dan supaya punya istri yang satu resonansi, jadi suami yang berwibawa. Ya, nanti aja Bu, ya, nanti. Bismillah. Oh, betul, nanti aja, ya. Monggo, monggo. Jadi gini Bu, Sayyidina Ali disuruh belanja sama istrinya. Abi, belanja Abi buat buka hari ini. Uang kita cuma tinggal ini aja gitu kan. Ternyata Sayyidina Ali berangkat ke pasar mau belanja, di tengah jalan dicegat pengemis. Tuan, aku belum makan 2 hari, boleh nggak sedekah? Uangnya langsung disedekahkan, nggak jadi belanja. Terus Sayyidina Ali pulang ditegur sama istrinya. Di blonjone. Anu Dek, tak kena uang mau Dek, kelaparan tak kasihkan uang, tak kasihkan orang. Istrinya jawab, alhamdulillah, bangga aku punya suami seperti sampean ini. Berarti hari ini kita nggak usah buka, kita buka air. Ini nggak apa-apa. Jadi malam itu Sayyidina Ali tidur bersama istrinya dengan perut yang lapar. Itu maksudnya. Gimana supaya kuat? Istrinya harus sama. Iya, sama disuruh belanja endok LPG sama bojomu di Indomaret di tengah jalan duit sama sedekano. Pulang kira-kira reaksi bojone sama piye kira-kira? Ngamuk. Ah, berarti belum sama berarti Bu. Harus sama mulai sekarang, nggih. Harus sama. Saya waktu ditawari bebas, saya telepon istri saya, "Ma, aku disuruh minta maaf, Abi minta maaf, nanti Abi bebas. Menurut Mama bagaimana?" Kalau menurut Mama, di mata anak-anak, di mata keluarga, mungkin di mata sebagian umat, Abi ini pejuang. Yang sedang Abi lawan ini penguasa dolim. Kalau Abi minta maaf kan berarti Abi berkompromi dengan kedoliman. Kalau Abi minta pendapat Mama, tidak usah minta maaf. Jalani aja di penjara itu.
Gitu Pak. Jadi yang hebat bukan saya, istri saya Pak. Tapi kenapa istri saya bisa hebat? Mungkin suaminya bertanggung jawab. Gitu. Makanya sama harus royal sama istrinya mulai sekarang. Belikan baju baru sebulan sekali. Ajak kuliner di rumah makan seminggu sekali. Jaluk mobil turu tono, jaluk apa turu tono. Coba Pak, royal sama istrimu coba. Tiap pagi dicium pipinya. Paling sederhana, tiap pagi. Coba, tiap pagi. Cium coba. Maka Anda sukses, Anda berwibawa. Ini kenapa ini? Disuruh cium pipi istri kok tertekan batin gini kenapa? Coba belikan baju baru coba. Gus Dur jalankan itu. Loh iya, masa saya ceramah saya nggak menjalankan? Beli baju baru, kalau ada uang 1 juta ke atas. Kalau nggak ada uang 1 juta ke bawah. Bukan bajunya Pak, pokoknya bahagiakan istrimu, royal sama istrimu, nanti akan jadi suami istri yang satu resonansi, kalau sudah gitu semua tantangan terasa ringan nanti. Serius Pak, lapang dadamu nanti, yang penting istrimu beres dulu. Ma, ada orang Banten tidak punya rumah, anaknya kecil 2 Ma, istrinya lumpuh 8 tahun, gimana menurut Mama? Enggak apa-apa, ayo kita bantu, anaknya kita adopsi, rumahnya kita bangun, kita kasih modal buat toko. Loh, waktu itu sama si ngontrak Bu. Loh Ma, kita lo masih ngontrak. Ya nggak apa-apa, kita ngontrak kan nggak bocor. Ini kasihanin orang ini. Akhirnya kita ke sana Pak, satu keluarga. Kita bongkar rumahnya, kita bangun Pak. Istri saya yang hebat, bukan saya. Piye, sampean belum punya rumah, masih ngontrak atau masih nyicil. Terus ada orang minta dibuatkan rumah. Kayak rumah kok aku Pak. Terus sama rundingan sama bojone sampean. Kira-kira reaksinya bojone sampean piye? Kira-kira Ome dewe gak gablek ya. Berarti belum satu resonansi. Monggo Pak, satu resonansi nggih. Kurang lebih begitu ya, saudaraku. Insya Allah sampai ketemu lagi dengan suasana lebih berkah. Nggih. Monggo. Kalau bisa bersedekah. Ya, ini harga bukunya kalau di Gramedia 150 nggih. Dengan sedekah berapa? 300 boleh, 500 boleh, 1 juta boleh, 10 miliar boleh, monggo. Tak tunggu di Kota Malang, insya Allah. Masjid Cahaya Surga 13. Desa Kelampok, Singosari, Malang. Doakan 28 Februari saya berangkat ke Tokyo di Jepang sampai 11 Maret. 11 hari nanti saya di Jepang. Ngimami sholat tarawih di sana. Doakan ya, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan gak kena angin Jepang ya. Saya dengar di Jepang ayu-ayu dari ini Bu. Putih-putih, yang ngambil kopi, ketok kopi ini dari ini Bu. Astagfirullah. Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian Umum Hadati Al-Falah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari akhir tahun 2025 ini dan di pengajian Umum Hadati Al-Falah yang terakhir di 2025 ini, marilah kita bersama-sama untuk bermuhasabah kepada diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah pada tahun ini kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau malah sebaliknya kita masih saja banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan jikalau kita masih mendapati diri kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka marilah mulai hari ini dan untuk seterusnya kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Dan salah satu amal kebaikan yang mudah untuk kita lakukan adalah bersedekah. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana kotor sedekah minimal." Artinya harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat sangat percaya dengan janji ini. Dan tentu saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sedekah,
beliau membawa seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sementara itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa setengah hartanya, akan tetapi masih kalah dengan Abu Bakar. Dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyumbangkan 300 unta dan emas untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi yang membahayakan Utsman setelah hal ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu kita ketahui, mereka memberi bukan karena mereka kaya, akan tetapi karena mereka yakin bahwa setiap sedekah yang mereka keluarkan pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menjadikan sedekah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 176. Hadirin jemaah pengajian Umum Ahad Al-Falah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin belum bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq ataupun seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akan tetapi kita bisa memulainya dari yang kecil terlebih dahulu, seperti senyum, membantu orang lain, atau memberi satu rupiah pun sudah bernilai sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala.